Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdan Al-Hadi dari jurusan Teknik Informatika, Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12570500015. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana program saya ini berjalan. Program ini merupakan bagian dari proyek untuk ujian akhir semester mata kuliah dasar pemrograman. Ya, yaitu proyeknya itu adalah untuk membuat sebuah program dengan C++, programnya bebas apa saja. Nah, di sini saya membuat program agenda harian untuk guru karena saya diminta oleh anak ayah saya untuk coba bikin jurnal harian gitu buat keperluan beliau. Oke, saya buatkan. Nah, di sini mungkin langsung saja. Nah, di sini langsung muncul jurnal harian guru kelas 6 semester 2. Nah, ya. Ini ada 5 opsi utama yang bisa dipilih. Ada nambah agenda baru, ada melihat semua agenda yang sudah dimasukkan ke dalam program, ada ekspor ke CSV, ada impor ke CSV, dan ada langsung buat keluar program. Nah, kenapa di sini menggunakan CSV? Karena saya hanya bisa membuat sampai di CSV aja. Saya belum bisa untuk bikin ke XLXS. Untuk solusinya nanti akan dijelaskan di bagian ekspor dan import. Oke. Nah, jadi pertama, fitur pertama yaitu tambah agenda baru. Kita langsung masukkan aja. Di sini kita bisa masukkan pembelajaran ke berapanya. Saya coba buat masukkan pembelajaran ke satu, dan ini kalau pakai huruf juga bisa ya. Harus angka, dan angkanya pun harus lebih dari 0. Kita coba aja langsung satu. Harinya kita bisa tulis hari Senin. Tanggalnya kita coba 24 12 2025. Nah, di sini juga sebenarnya kalau formatnya tidak seperti ini tuh tidak bakal bisa jalan. Nah, kalau kayak gini, ataupun kalau format tanggalnya salah, 21/12/2025 salah, itu nggak bisa. Nah, paling harus tetap mengikuti formatnya, yaitu dd/mm/yyyy. Tanggal, bulan, tahun 2025 tahun, ya. Nah, ini langsung muncul mata pembelajaran baru. Mata pembelajarannya namanya apa? Mapelnya. Saya misalkan masukkan dasar pemrograman. Babnya bab keberapa? Bab ke satu misal. Subbabnya array. Pertemuan ke satu. Tentang pembelajaran besar tadi di mampu gunakan array. Dan sebenarnya ini ya kita bisa isi aja lah ya. Nah, ini up to 5 mata pembelajaran. Kenapa cuma sampai 5? Karena saya pertama ngikutin aja dari contoh jurnal yang punya ya saya. Ini sampai 5. Dan oke nanti ya. Nah, dia bakal langsung ke data berhasil ditambahkan, bla 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 bla. Oke. Nah, kemudian lanjut ke tadi juga kan kita tuh bisa pencet enter kalau misalkan memang sudah beres. Nah, jadi kita bisa nggak sampai mentok 5. Kita bisa kalau misalkan cuma mau masukin satu mata pelajaran aja nih di pertemuan kali ini. Oh ya udah, bisa aja. Contohnya misalkan saya klik dulu 2025 nih. Misalkan cuma satu mata pelajaran ya, cuma satu pelajaran yang dimasukkan. Nah, kita bisa langsung pencet enter. Nah, dia bakal langsung nambah ada satu pertemuan, tapi datanya itu
ada sekian, cuma satu, karena mapel yang dimasukkan ada cuma satu gitu. Dan lanjut, kita bisa lihat semua agenda. Nah, ini untuk bisa melihat semua agenda yang kita udah masukin. Nah, dia bakal langsung keluar semua agenda-agendanya, bam, 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 bam. Oke, eh, itu aja sih kalau untuk yang itu ya. Lanjut untuk ke ekspor ke CSV. Nah, jadi kita tuh bisa masukin eh, file yang kita udah, jurnal yang udah kita bikin di program, kita bisa ekspor ke bentuk CSV. Misalnya contoh, saya kasih namanya itu demo. Ya, demonya demonstrasi ya ini. Nah, demo.csv. Simpan file, ya. Boom. Nah, file berhasil disimpan. Nah, udah disimpan dan bisa kita lihat di Explorer ya. Langsung kita lihat di Explorer. Nah, ini ya, demo.csv udah keluar. Cuman karena ini bentuknya CSV, jadi ini tuh ya tidak seperti Excel pada umumnya, dia bakal kayak gini. Nah, gimana dong cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita bisa menggunakan buka aja Excel yang biasa, langsung blank workbook. Nah, kemudian ini kita bisa pilih data, lalu ke from text or CSV. Nah, dari sini baru kita pakai data yang tadi ya. Main demo.csv dan nah dia bakal langsung tersusun kayak gini. Nah, seperti itu. Dan load. Nah, dia bakal langsung keluar kayak gini. Two rows loaded. Seperti itu. Jadi rapih. Lanjut ke impor. Nah, jadi selain kita bisa ekspor, kita juga bisa impor. Jadi kita bisa kalau misalkan mau pakai data yang udah ada nih, misalkan ini coba saya masukkan aja. Namanya itu saya ambil tes 00. Nah, ditemukan file tes 00, kita bisa import dan ya keluar. Nah, ini ada tiga opsi. Kita bisa tambah ke data yang udah ada. Kita bisa ganti semua data dengan file yang ini, yang test00. Kemudian kita bisa cuma lihat preview. Ya, kalau misalkan cuma lihat preview, ya udah dia bakal nge-show di test.00 itu ada apa aja. Nah, ternyata ada datanya ini gitu. Dan dia langsung balik ke menu awal. Nah, bisa juga kita ganti semua data. Nah, kalau diganti semua data, nah data yang asalnya ada di sini yang tadi dasar pemrograman array, nah yang itu bakal diganti semua sama data di test00. Dan kalau tambah ke data yang ada, nanti data yang ada di test00 bakal ada di bawah data yang sudah kita input. Kan tadi itu udah ada dua pertemuan yang udah kita input, ada yang berisi 5 mapel, ada yang berisi 1 mapel. Nah, kalau ditambah dari file test.00 ini, itu bakal nanti ada di bawahnya seperti itu. Coba kita ganti aja ya. Nah, data diganti dengan satu data dari file. Nah, kalau diganti bisa kita lihat data yang tadi awalnya itu yang dasar pemrograman array itu tergantikan jadi ini ya, ini juga dasar pemrograman array sih. Cuman di pelajaran keduanya kalkulus, asimtot, nah, udah beda data. Oke. Nah, kemudian ada juga fitur yang kelima yaitu keluar. Nah, ini ada yang spesial juga di fitur keluar ini. Kenapa? Karena di fitur kelima ini itu kalau kita enter, nah ya memang cuma makasih doang di sini ya. Cuman eh, sebenarnya si programnya itu menyimpan autosave atau ya jadi ada autosave-nya. Gunanya buat apa? Gunanya buat ya kita kalau mau menggunakan kembali programnya udah bisa gitu. Nah, auto save-nya itu nanti bakal auto ke-detect kalau kita run lagi. Kita coba run lagi. Nah, ketika di run lagi, bakal muncul kayak gini, ditemukan data sebelumnya, muat data sebelumnya, ya atau tidak, kita bisa langsung aja, ya, boom.
Nah, berarti dimuat satu data. Nah, jadi kita tuh nggak perlu ngulang lagi dari awal, harus nulis satu-satu lagi, nggak. Kita langsung aja pakai autosave-nya. Seperti itu. Mungkin segitu untuk review outputnya. Lanjut kita bahas source code-nya. Nah, di sini saya menggunakan 8 iOS, 8 include. Yang pertama ada iOS stream buat in out, ada vector supaya bisa pakai vector, fstream buat nulis file, uh, in outnya biar nanti bisa pakai ifstream sama ofstream. Kemudian string buat saya pakai string, ss stream buat streamline. Jadi nanti ada ss line. Kemudian limits buat bisa ngeset sein ignore. Kemudian chrono sama thread ini buat loading. Terus saya juga pakai namespace std. Nah, ini untuk struct-nya saya pakai 2 struct biar filenya itu lebih terstruktur datanya, karena datanya bertingkat. Jadi tingkatan pertamanya itu sebenarnya yang ini, yang input harian, kemudian mapel. Nah, jadi input harian berisi 4 data, ada pertemuan, hari, tanggal, dan juga yang ada di vektor mapel pelajaran. Nah, ininya itu di struct mapel ada nama mapel, bab, subbab, pertemuan, capaian, materi, kegiatan, dan penilaian. Ini function buat input agenda baru. Ya, dia bakal kayak gini aja. Kemudian header, ini buat bikin header. Nah, ini ada 4 catatan gitulah ya. Kayak buat info ke user. Ada 4, yaitu berhasil, batal, error, dan juga ada footnote. Jadi nanti kalau dipakai, ini tuh nanti bakal ada ya semacam jendela buat ini, jendela untuk kasih pemberitaan ke user bahwa oh ini itu berhasil, oh ini itu dibatalkan, oh ini itu error, oh ini itu note. Kemudian ini buat loading. Nah, ini loadingnya. Ini loadingnya juga ada 3 macam. Pertama loading yang biasa, yang 5 titik terus agak lama. Kemudian ada bentar. Kalau bentar ini dia 5 titik, cuman cepat. Dan ada void kejap. Void kejap itu dia 5 titik terus cepat juga, sama kayak bentar. Ada void sekat, jadi kalau saya nulis sekat, saya tinggal langsung nulis aja di tengah kayak ini nih. Ya, biar langsung saya tuh gak perlu nulis slash back slash n sama dengan terusan gitu. Terus ada function gak valid, ini buat ya biar saya gak repot aja sih buat nulis input tidak valid. Dan clear ini ya dia nggak clear screen. Nah, kalau yang clear screen ini buat biar nanti kalau udah di clear screen dia bisa langsung show header. Sebenarnya ini nggak kepake sih, belum saya hapus. Kemudian void lihat agenda. Nah, ini untuk function buat kita lihat agenda. Seperti ini. Kemudian ini buat ekspor ke CSV. Kayak gini aja. Terus mungkin kenapa ini ada koma-koma kayak gini? Karena CSV itu membutuhkan tetap butuh ada apa sih ya? Biar gak acak-acakan gitu. Jadi struktur tabelnya tetap sama. Jadi nanti tuh buat di output kalau di load dari CSV di Excel yang pakai data tadi itu nanti bakal tetap ada tabel, cuman tabelnya kosong gitu. Jadi si koma-koma ini tetap dibutuhin. Terus ada ini vektor buat input harian. Nah, ini biar nanti bisa diakses. Nah, data jurnal juga dimasukinnya ke input harian ini gitu. Ini ada menu, ini kayak header tadi, biar saya nggak usah ngulang-ngulang pakai function menu. Nah, ini main buat alur kerjanya sendiri. Nanti dia bakalan bikin variabel baru agenda, clear screen-nya true biar nanti ada itu baru apa? Biar ada header baru. Kemudian nanti bakal ngecek autosave-nya apakah ada atau enggak. Kalau nggak ada ya dia bakal skip proses ini, dan kalau ada dia bakal nge-display ditemukan data sebelumnya, muat data sebelumnya, nah kayak gitu gitulah. Kemudian saya ini pakai dual biar pertama
clear screen, kemudian show menu. If eh, kalau sein-nya itu ngaco, nanti dia bakal ngeprint ini ngawur. Kemudian kalau sein-nya itu 1 sampai 5, baru nanti dia bakal mengarahkan ke fitur-fiturnya. Nah, kalau yang pertama nanti dia bakal input harian, dia bikin variabel baru, kemudian tambah. Nah, ini tuh pakai sekat yang tadi. Dia bakal ada ini di tengahnya, kemudian ya ini mah gini gini aja sih mungkin Pak. Oh ya, di sini jadi ini tuh untuk keperluan itu, untuk keperluan biar cepat aja sebenarnya. Jadi saya menginisialkan hari dari Senin sampai Jumat itu bisa 1 sampai 5. Jadi kalau Senin itu satu, Selasa itu dua, begitu seterusnya. Biar lebih cepat aja gitu inputnya. Nah ini buat ngecek ininya ya, buat ngecek apa? Buat ngecek sesuai gak formatnya itu sama dd/mm/yyyy. Mungkin udah. Oh ini ya. Ini buat fitur kedua ya, dia langsung aja ngeload data yang udah ada. Kalau nggak ada nanti data masih kosong, dan kalau udah ada dia bakal langsung ngebaca ke menggunakan function lihat agenda yang di atas tadi. Kemudian ini fitur ketiga. Nah, nanti dia bakalan kalau belum ada data yang masuk, nanti dia bakal bilang data masih kosong, terus ya ini nge-save ke filenya sih, save ke CSV-nya. Nah, ini saya pakai valid kalau memang si inputnya itu bukan enter, bukan Y, bukan N. Nah, nanti dia bakal keluar valid ini ya. Bakal valid ini keluar. Nah, kalau batal, kalau dia inputnya N, nanti bakal pakai yang batal tadi, yang ada cancel. Kemudian fitur yang keempat, ini import dari filenya. Jadi nanti si program bakal baca nama filenya sesuai dari inputan user. Kalau memang nggak ada, nanti bakal ngeprintnya ini error, file tidak ditemukan. Pakai footnote, pakai yang dalam kurung note, pastikan file berada di folder yang sama dengan program. Gitu sih. Udah. Nah, ini autosave. Ya, jadi dia bakal nge-save langsung ke yang namanya autosave.csv. Udah, nanti dia bakal preloading. Dan kalau selain dari sebenarnya nanti bakal ngeprint nggak valid. Nah, ketika choose-nya itu di luar 5, nanti bakal balik lagi ke awal kayak gitu sih. Mungkin ya sekian eh, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.